di hari ini tuh sebenarnya menurutku yang menarik ya. Di budaya populer tuh kita hampir nggak punya lagi terobosan baru membayangkan masa depan selain yang sudah kita bayangkan di tahun 70 dan 80-an. Iya, setuju aku banget dengan itu. Gojek itu menarik karena Gojek itu kan ojek. Nggak mungkin Gojek menggunakan pendekatan yang sama di negara-negara yang tidak ada budaya ojek karena orang tidak terbiasa naik motor. Apakah itu sedikit semacam masa depanisme? Post Utopia Pod. Halo, Post Utopia Pod bersama gue Reza. Dan aku Chris. Kita balik lagi di episode keempat, di mana kita sedang berinteraksi dengan AI untuk mengeksplorasi tema mengenai masa depanisme. Ya. Hari ini tema utama kita ada berputar budaya dan psikologis. Yang kemarin kan kita adanya teknologi. Ya, sekarang budaya dan psikologis. Oke, kita coba lihat pertanyaannya kayak apa. Ya. Pertanyaan pertama. Apakah masa depanisme memicu kecemasan atau harapan kolektif? Oke, kalau dari aku ya memang inginnya untuk pakai istilah baru yaitu masa depanisme itu mulai dari kecemasan. Karena aku pernah khawatir bahwa kalau yang kita imajinasikan sebagai masa depan selalu diambil alih oleh orang luar negeri atau oleh peradaban lain, itu mungkin nanti ciri khasnya Indonesia yang aku pribadi sangat suka, ada risiko hilang dalam prosesnya. Karena kita bisa lihat beberapa contoh di mana siapa yang membayangkan masa depan itu nanti sangat berpengaruh dalam proses penciptaannya. Jadi mungkin awalnya mulai dari kecemasan, tapi aku pribadi berharap bahwa masa depanisme sebagai istilah, sebagai konsep ataupun ideologi bisa jadi alat untuk lebih berharap. Kalau memang sepaham, kalau kita pengen ada versi masa depan yang berakar di Indonesia ini. Kalau kamu? Bagus jawabannya. ya sepakat sih. Karena memang bayangan akan masa depan itu yang terpapar oleh kita hari ini, semuanya saya pikir menimbulkan kecemasan pasti. Karena ada persoalan kerusakan ekologis, ada persoalan kepunahan manusia. Jadi saya pikir semuanya akan menimbulkan kecemasan memang ketika berbicara tentang masa depanisme gitu. Tapi juga bagaimana caranya mengubah kecemasan itu justru menjadi sebuah harapan baru kan. Justru kuncinya ada di situ sih. Ya, jadi kalau aku mungkin singkatnya begini. Harapan. Karena kalau kita lebih mempertimbangkan masa depan akan seperti apa, menurutku bisa lebih optimis dibanding kalau kita pasif dan terima bagaimana sajanya. Mungkin itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Ayo. Bagaimana masa depanisme tercermin dalam budaya populer seperti film, musik, atau literatur? Ya, gue pikir sih sebenarnya masa depanisme tuh salah satu elemen utama pembentuknya tuh adalah budaya populer sih, mau nggak mau gitu. Di episode lalu, Chris sempat menyebutkan pengaruh Star Trek, juga Neuromancer-nya William Gibson gitu. Jadi gue pikir salah satu elemen utama pembentuknya memang budaya populer sih, mau nggak mau ya. Terutama misalnya science fiction atau misalnya di tahun 80-an kita kenal dengan istilah cyberpunk gitu. Itu sebenarnya salah satu elemen pembentuk ya gitu. Termasuk gue sih sebenarnya tertarik dengan tema-tema ini sebenarnya nggak jauh dari pengaruh karena gue dewasa atau remaja dan beranjak dewasa di 90-an gitu. Jadi banyak terpengaruh oleh karya-karya X-Files gitu. Terus terpapar musik seperti Kraftwerk gitu, yang misalnya di tahun 70-an banyak mencengangkan orang gitu ya, kayak menimbulkan bunyi-bunyian aneh yang nggak biasa orang denger di musik tahun segitu gitu. Jadi memang elemen pembentuk utama dari masa depanisme ini sebenarnya adalah budaya populer, mau nggak mau. Meskipun juga
kajian yang lebih serius, misalnya filsafat juga bisa menjadi cermin dari kajian tentang masa depanisme gitu. Tapi ya di film, musik, literatur hari ini saya pikir banyak mencerminkan tentang masa depanisme dalam bentuknya yang paling karikatural ya gitu. Karena sebenarnya di hari ini tuh sebenarnya menurutku yang menarik ya, fenomenanya ya, di budaya populer tuh kita hampir nggak punya lagi terobosan baru membayangkan masa depan selain yang sudah kita bayangkan di tahun 70 dan 80-an. Ya, setuju aku banget dengan itu. Makanya ada istilah Mark Fisher yang mempopulerkan tentang masa depan yang gagal terwujud gitu. Karena adanya kebuntuan dari budaya populer itu gitu, jadi sekarang semuanya hanya pastiche gitu ya. Blade Runner dibikin versi, Star Wars berversi-versi sampai hari ini, dibikin spin-off, dibikin series. Ya, betul. Terus apa lagi ya? Ya mungkin sebenarnya yang aku sendiri agak kaget belum sempat kita bahas, Black Mirror. Sebagai salah satu manifestasi, kalau bukan masa depanisme, karena memang tidak ada terkait dengan Indonesia di sana. Misal salah satu hal yang jelas di Black Mirror, kita bisa lihat perbedaan antara season-season awal yang lokasinya di Inggris, berbeda dari yang nanti berpindah ke Amerika. Nah, kalau yang di Amerika Serikat itu muncul tema baru yang sangat terikat dengan masalah sosial, dengan karakter warga Amerika Serikat itu, sehingga itu sebuah contoh di mana masa depan sangat terpengaruh oleh negara atau sudut pandang warga di dua lokasi yang berbeda gitu. Walaupun belum sempurna. Kalau teman-teman belum pernah nonton Black Mirror, kalau menurutku itu wajib sih untuk membayangkan masa depan yang singkat. Karena biasanya Black Mirror kan itu hanya main di 10-20 tahun ke depan, bukan sampai kapan waktu in a long universe far away gitu, enggak. Memang di masa depan yang singkat. Tapi aku sangat setuju, kalau aku suka nonton film-film di Indonesia, terutama film-film jelek ya, itu cenderungnya yang tema utama adalah sudah jadi. Jadi kayak kita bisa lihat di Norma antara mertua dan menantu, itu kan rumah di Serang itu di Banten, semua rumahnya bagus, rapi, semuanya punya mobil segala macam. Jadi itu kayak sudah tercapai maju, sehingga maju tidak ada majunya lagi, tidak ada kedepannya lagi gitu. Kalau misal kamu yang lebih tahu science fiction atau apa yang memang ceritain tentang Indonesia yang paling ada masa depanisme di dalamnya kayak apa? Mungkin yang paling gue inget tuh adalah Joko Lelono tuh, salah satu penulis Indonesia, itu sering membuat cerita anak. Tapi dia banyak mengangkat isu tentang masa depan gitu. Sayangnya hari ini gue lupa sih. Tapi dulu tuh dia selalu judul-judulnya tuh misalnya bintang apa gitu, terus misalnya tentang perjalanan penjelajah waktu gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi di Indonesia sih ada Joko Lelono ya kalau di soal penulisan, tapi di dalam bentuk yang lain menurut gue kayaknya memang masih kurang dieksplor sih tema-tema tentang itu. Mungkin juga karena menurutku kalau misalnya dalam bentuk film itu memang mungkin kita terbentur biaya produksi kali ya. Kayaknya dan juga gue pernah denger tapi gue lupa siapa yang ngomong. Pokoknya dia orang yang terlibat dalam dunia film di Indonesia lah gitu. Dia bilang kenapa tema science fiction itu nggak pernah berkembang karena pasarnya nggak ada, gitu. Jadi, tapi bukan waktu itu di Amerika atau di Eropa banyak orang minta science fiction terus studionya buat kan. Pasar itu proses dialog antara penonton sama produsen. Iya, gue setuju pasar bisa diciptakan, tapi menurut pengakuan beliau yang gue lupa siapa, menurut dia begitu. Karena memang tema-tema ini sulit kemakan lah. Ya mungkin juga orientasi industrinya kan juga berpengaruh dengan tema
film yang dihasilkan gitu. Kalau aku mungkin ada dua hal terkait ini kalau bahas media populer dan masa depanisme. Kalau salah satu itu sudah sangat lawas, tapi menurutku penting untuk kita melihat. Karya-karya baik itu lagu, tulisan atau apa, sekitar zaman proklamasi ataupun baru setelah kemerdekaan, itu bisa dianggap sebagai semacam manifestasi masa depanisme. Karena misal untuk di sini, untuk di Nusantara, orang-orang membayangkan tentang sebuah negara yang lintas bahasa, tapi itu semuanya disatukan, di mana undang-undang dasarnya ada juga Pancasila, itu kan Pancasila istilah dari Buddha. Terus ada juga Tuhan Yang Maha Esa. Itu hal-hal yang sebenarnya mereka harus membayangkan dulu ke depannya negara ini mau seperti apa, tapi tidak melupakan hal-hal yang ada sebelumnya gitu. Tapi kalau di sisi satunya ada film yang baru, aku lupa namanya, di Bukit Duri, apa namanya? Oh, Pengepungan di Bukit Duri. Nah itu kamu sudah nonton belum? Belum. Oke. Kalau menurutku itu menarik. Filmnya ya ada bagusnya, ada suka, ada dukanya. Tetapi sebagai kali pertama aku lihat di bioskop, ada orang yang membayangkan, oke, kedepannya bisa seperti apa. Nah, mungkin aku nggak setuju 100% dengan apa yang dia membayangkan, tapi paling ada. Dia membayangkan Jakarta sekitar 30-40 tahun ke depan gitu. Oke. Dan itu sendiri menarik. Walaupun agak distopis ya narasinya. Oke. Berarti kita mesti nonton Pengepungan di Bukit Duri. Dan layak ditonton sih. Ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Sejauh mana generasi muda terpengaruh oleh ide-ide masa depanisme dalam merancang hidup mereka? Pertanyaannya agak aneh sih. Iya. Dan untuk sebuah istilah yang sebenarnya belum populer tuh kayaknya sulit membayangkan bahwa anak-anak muda sekarang terpengaruh atau terpengaruh oleh ide masa depanisme. Karena sebenarnya secara terminologi juga belum ada yang make itu. Baru kita lahirkan ini. Iya. Tapi mungkin ini ya, aku mungkin ada sedikit jawaban yang bukan langsung terkait istilah, tapi beberapa wujudnya. Jadi mungkin untuk kita dan orang-orang seperti kita yang sudah bisa berbicara bahasa Inggris, yang sudah terpengaruh oleh budaya-budaya internasional segala macam, itu kalau kita pakai istilah masa depanisme sebagai kembali atau merancang lagi masa depan yang sangat Indonesia, itu suatu hal yang baru. Tetapi aku bisa lihat beberapa hal, misal sering ada pedagang di pinggir jalan ini yang mereka mungkin jual makanan tradisional tapi bisa bayar pakai QR. Atau mereka buat kayak alat-alat baru yang misal kerangka kipas dipakai buat gorengan, hal seperti itu. Nah, itu kayak itu walaupun bukan sebuah ideologi, mungkin bukan suatu hal yang mereka sengaja membuat, tetapi karena mau nggak mau, mereka juga terpengaruh oleh perubahan zaman, kan lagi di saat ini sama dengan kita, tapi mungkin karena mereka nggak terlalu terpengaruh oleh hal-hal dari luar negeri, bisa mulai jadi salah satu sumber imajinasi baru ini. Maksudnya, bahkan Gojek itu menarik, karena Gojek itu kan ojek, nggak mungkin Gojek menggunakan pendekatan yang sama di negara-negara yang tidak ada budaya ojek, karena orang tidak terbiasa naik motor, belum lagi tidak terbiasa ada orang yang ngantar barang segala macam. Jadi apakah itu sedikit semacam masa depanisme di mana future masa depannya di Indonesia dijadikan sangat Indonesia banget? Nggak tahu. Berarti sebenarnya tanpa terminologinya kita populerkan terlebih dahulu, sebenarnya elemen-elemennya mungkin saja sudah ada di masyarakat hari ini ya. Ya sebenarnya sih bentuk-bentuk desain yang apa sebutnya vernacular gitu ya, kerakyatan gitu. Sebenarnya memang kita punya banyak sih ya, penemuan-penemuan baru gitu ya yang ditemukan dari ketidaksengajaan tapi punya unsur praktikal keseharian gitu. Dan biasanya sebenarnya banyak lahir dari keterbatasan kan. Tentunya kan. Jadi sebenarnya bukan hanya penggunaannya dalam oleh para pedagang atau PKL, tapi juga sebenarnya
teman-teman yang ada di kampung kota gitu. Betul. Kayaknya dia banyak karena didorong oleh keterbatasan, lalu dia menemukan banyak desain-desain kerakyatan yang baru gitu ya. Ya jadi sebenarnya kalau kita mau mempopulerkan istilah masa depanisme sebagai semacam masa depan untuk siapa atau masa depan oleh siapa, ya mungkin bukan hanya siapa Indonesia dibanding negara-negara yang lain, tapi siapa di dalam Indonesianya sendiri. Kayak maksudnya, ya mungkin aku sendiri kurang tahu, tapi pasti ada orang-orang yang menghadapi masalah-masalah yang sangat zaman ini banget dengan cara yang mereka membuat sendiri, tidak ada datang ahli, tidak ada konsultasi. Jadi mungkin buat kita, masa depanisme itu sebuah pilihan. Kita memilih untuk mengindonesiakan masa depan. Tapi bagi orang-orang tertentu mungkin itu bukan pilihan. Itu ya udah, itu gaya hidupnya aja. Masa depan datang, harus mereka merespon, dan dengan respon itu menciptakan lagi masa depannya besok hari gitu. Secara jangka waktu yang mungkin nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu imajinatif, tapi melalui karya, melalui cara gaya hidupnya sendiri, terciptalah masa depan secara singkat-singkat gitu. Oke, berarti ini lebih ideologis sih. Kalau Jadi aku kan harus- memang masa depanisme itu ideologi buat aku. Ya, berarti dia akan ditentukan oleh kelas sosial. Pasti. Ya, menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian gimana kalau masa depanisme akan berpengaruh nggak dalam sehari-harinya, dalam cara kerja, dalam cara berpikir gitu, gimana? Apakah harus aktif? Apakah bisa jadi-jadi seperti itu saja? Gimana? Masa depannya Indonesia seperti apa? Ya, cocok buat penutup, udahan kali ya. Dan kita lanjut diskusinya di series kedua. Oke, berarti ini adalah episode terakhir dari season pertama. Ya, Jika ada hal nanti yang kita diskusikan terus menarik, mungkin kita akan bikin season 2. atau kalau teman-teman ada pertanyaan, ada topik, ada tema, kejadian, apapun yang menurut kamu menarik bagi diskusi terkait masa depanisme ini, bisa mungkin kita membuat episode khusus tentang itu. Oke, Siap. thank you. Terima kasih.